warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Saudaraku, senang rasanya saya, Gigi Sugiono, hadir kembali menyapa Anda dalam balutan energi misteri. Kaca bertutur kisah-kisah misteri di sekitar kita. Kali ini saya akan bercerita tentang perang penjemput arwah. Saudaraku, hidup itu terus berjalan bersamaan dengan waktu yang bisa membawa perjalanan hidupmu menuju kesempurnaan. Namun, semua ada di tanganmu. Setelah menempuh perjalanan 6 jam dari Terminal Bunggurase, Surabaya, akhirnya sampai jugalah di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Meskipun baru jam 5 pagi, geliat Terminal Giwangan, Yogyakarta ini tidak pernah sepi. Pelajar, mahasiswa, para pekerja, dan pedagang asongan hilir mudik mencari rezeki. Sementara dari salah satu sudut warung yang ada di terminal mengalun sebuah lagu yang cukup dikenal, Yogyakarta. Sambil menunggu pemberangkatan bus, aku memutuskan untuk beristirahat di warung terdekat dengan menikmati secangkir kopi dan hidangan lainnya. Karena perjalanan diperkirakan kurang lebih 1,5 jam menempuh jarak 30 km dari pusat kota Jogja. Setelah menikmati secangkir kopi, sepiring gudeg, dan pisang rebus, tiba-tiba pundakku ditepuk seseorang dari belakang. "Mas, jadi ke Parangkusumo mboten? Sebentar lagi bisnya mau berangkat. Monggo, segera naik." Dengan ramah, kenek bis itu memberitahu jika bis yang akan membawaku ke Parangkusumo segera berangkat. Setelah membayar makanan di warung itu, bergegas aku menuju bis dan kupilih duduk dekat pintu tepat di belakang pengemudi. "Bantul, bantul, Imogiri, Parangtritis, Srandakan, Samas, Kulon Progo." Terdengar suara kenek berebut mencari calon penumpang. Kebetulan aku duduk sebangku dengan Pak Harjo, priayi sepuh yang datang dari Ngawi. Dia juga dengan tujuan sama, Parangkusumo. Menurut laki-laki ini, dalam setahun dia datang 3 kali ke Cepuri, kadang ditemani istrinya. Bapak 3 orang anak dengan 10 cucu ini rutin ngalap berkah di tempat ini. Sebagai seorang petani, hidupnya tidak kekurangan. Ketiga anaknya semua sudah mentas. Anak pertamanya laki-laki dinas di Angkatan Darat, sementara anak keduanya perempuan seorang wira swasta. Yang bungsu dosen di universitas ternama di Kota Malang dan menikah dengan wanita Jepang. Pak Sutri ini tinggal berdua dengan istrinya. Bila kangen dengan sang cucu, mereka akan mengunjungi cucu-cucunya. Tanpa terasa, bis yang membawaku sudah memasuki kawasan Pojok Beteng Wetan dan akan belok kiri menuju Jalan Parangtritis, melewati pasar legendaris Prawirotaman. Dalam bincang-bincang itu, banyak hal yang diceritakan Pak Harjo padaku. "Urip kuwi kudu sabar lan narimo miturut dawuhe pangeran. Jodoh rejeki pati ra ngerti kapan tekoni. Mulane kudu pasrah
tetep budidaya amrih uripe ora kekurangan, bisa makmur lan kecukupan. Aja nganti nerak aturan sing ana lan kudu nindakake dawuhe Gusti Allah. Aku merasa kagum dengan kepasrahan bapak tua ini. Di usianya yang ke-65 tahun, aura wajahnya terlihat damai, tenang, penuh kesederhanaan. Baju dan celana yang digunakan juga tidak mahal. Hanya kain blucin lusuh dipadu dengan kaos coklat bersandal jepit dan membawa tas berisi beberapa pakaian. Tiba-tiba laju bis berhenti tidak jauh dari perempatan lampu merah Manding yang terkenal dengan kampung industri kulitnya di Kabupaten Bantul. Dua orang penumpang segera turun dan berganti dengan penumpang lainnya. Kondisi bis memang tidak terlalu baik. Selanjutnya, bis melaju dengan suara mesin yang digas keras karena sudah termakan usia. Jalan Parangtritis menjadi jalur utama menghubungkan beberapa kecamatan di Kabupaten Bantul. Jalan beraspal mulus ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor wisata, industri, dan pertanian. Selain didominasi angkutan roda 4, sepeda motor, dan juga andong serta sepeda yang juga tidak mau ketinggalan, meramaikan Jalan Parangtritis. Sepanjang jalan yang dilalui serasa nyaman dan sejuk, seiring dengan laju perkembangan Kabupaten Bantul yang terus bersolek menata diri. Projo, Taman Sari. Di jalan ini juga pernah terjadi peristiwa kelam dan tragis, tepatnya tidak jauh dari perempatan Ngangkru. Wartawan berita nasional Fuad Muhammad Syafruddin harus kehilangan nyawa. Udin, warga Kelurahan Trirenggo ini, tewas karena tindak kriminal pada tanggal 16 Agustus 1996. Dia dihabisi di rumahnya yang juga menjadi tempat usahanya. Sejauh mata memandang, sepanjang jalan menuju Parangkusumo penuh dengan pemandangan indah, didominasi rumah-rumah penduduk dengan hamparan sawah hijau. Jalan Parangtritis memang sangat terkenal, tidak jauh beda dengan Jalan Malioboro. Meski demikian, jalan ini juga rawan kecelakaan. Jalan yang mulus dan lurus berpadu dengan pemandangan indah, membuat pengguna jalan terlena. Sedikit lengah, nyawa taruhannya. Banyak hal diceritakan Pak Tua selama perjalanan ini. Sepertinya hafal betul liku-liku perjalanan ini. Mas, sebentar lagi kita akan memasuki jembatan Kretek yang di bawahnya mengalir Kali Opak, ujar Pak Arjo. Jembatan ini dibangun tahun 1989. Sebelum jembatan ini dibangun, aktivitas warga dilakukan dengan perahu ketek. Jika banjir datang, semua aktivitas warga terhenti total. Di jembatan ini juga pernah terjadi percobaan pembunuhan oleh dua orang pemuda terhadap wanita hamil dari Klaten. Peristiwa ini terjadi pada 29 Januari 2018. Korban ditemukan warga tersangkut di tumpukan sampah bambu di bawah jembatan. Beruntung, ia jatuh dari atas jembatan usai didorong kedua laki-laki itu. Tanpa terasa, pembicaraan ini semakin mengasihkan. Sepertinya orang tua ini
banyak bergaul dan punya wawasan luas. Sebentar lagi bis akan memasuki kawasan Gunung Pasir. Pertanda lokasi Parangkusumo sudah semakin dekat. Kawasan ini biasa disebut dengan gumuk pasir. Pasir-pasir pantai ini menyeberang tertiup angin dan membentuk gunungan pasir mirip gurun Sahara. Ini yang menyebabkan Kabupaten Bantul mendapat sebutan Sahara van Java. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam dari Terminal Giwangan, akhirnya sampai juga di Parangkusumo. Pantai yang syarat dengan misteri ini menjadi fenomena menarik untuk dikunjungi, khususnya bagi pelaku spiritual dan olah batin. Tanpa terasa, langkah kaki ini sudah mendekati bangunan segi empat dengan tembok melingkar tanpa atap. Bangunan ini dibiarkan terbuka dengan pintu masuk menghadap ke laut. Di samping pintu terdapat kentongan kecil sebagai sarana memanggil sang juru kunci. Sementara di bagian depan pintu terdapat bangunan kembar mirip gazebo. Tempat ini menjadi tempat istirahat para abdi dalam Keraton Jogja bila hendak melakukan prosesi labuhan, ucap Pak Harjo. Beruntung sekali aku mendapat teman seperjalanan seperti Pak Harjo ini. Selain orangnya ramah, juga tidak pelit membagi pengalaman. Tanpa terasa, bincang-bincang ini sudah berlangsung lama hingga beduk duhur terdengar. Pembicaraan ini akhirnya kita sudahi untuk sholat. Sebenarnya ada pekerjaan rumah besar dalam benakku. Siapa sebenarnya sosok yang satu ini? Karena terik matahari kian menyengat, kami beranjak dari gazebo, mencari warung dan memesan makanan serta minuman. Ternyata hembusan angin pantai yang menyejukkan berbanding terbalik dengan terik matahari. Usai menikmati hidangan ini, kami kembali ke gazebo untuk istirahat. Sesaat kemudian ada cahaya terang muncul dari dalam cepuri. Cahaya berwarna hijau kebiru-biruan mengarah ke ubun-ubun kepalaku. Badanku serasa lumpuh tidak bertenaga. Sekujur badanku menggigil, mataku melotot seperti tersengat aliran listrik ribuan volt. Dari ujung kaki ada hawa dingin mengalir ke ubun-ubun kepalaku. Aku benar-benar ketakutan. Mulutku terkunci, tidak mampu berkata-kata. Dalam kondisi seperti itu, aku melihat Pak Harjo duduk bersila dengan menghisap sebatang rokok kretek kesukaannya. Sebenarnya aku ingin minta tolong dan berteriak sekuat mungkin, tapi tidak ada suara yang keluar dari kerongkonganku. Dalam ketakutan ini, ada sumilir angin menerpa tubuhku. Otak dan hatiku menjadi tidak sinkron. Tak bisa diajak berpikir jernih. Namun aku sepenuhnya sadar dengan kejadian ini. Badanku mirip seperti robot. Sepertinya ada yang menggerakkan dan tidak terlihat. Pelan tapi pasti, aku mulai turun dari gazebo dan melangkah dengan pelan menuju bibir pantai. Betapa kagetnya aku. Di situ sudah menunggu sosok laki-laki mirip dengan Pak Harjo. Pakaian yang dikenakan juga sama persis. Yang membedakan hanya ikat kepala dan bintang emas di dadanya. Dia tidak berkata sepatah kata pun. Pria paruh baya ini memberiku kode untuk duduk tepat di bibir pantai. Dan seketika itu juga terjadi perubahan alam yang luar biasa.
susah diterima nalar sehat. Suasana siang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Di langit terlihat cahaya bintang berbendara. Ini benar-benar mujizat, sekaligus menyeramkan. Malam ini benar-benar sunyi, tidak terdengar debur ombak ataupun suara binatang malam. Semua ikut menyaksikan kekuatan Tuhan yang Maha Dahsyat. Meski demikian, sosok aneh ini selalu waspada dengan sorot mata tajam mengarah ke sekedar penjuru mata angin. Sesekali tangannya menggenggam pasir dan dilempar dengan pelan ke laut. Dan tidak berlangsung lama, ombak datang menghantam kami berdua. Rasa takut luar biasa menghantui diriku. Sebenarnya aku ingin beranjak dari tempat itu, tapi kaki ini rasanya menancap dalam di pasir pantai. Laki-laki itu juga tetap tenang, tidak bergeser sedikit pun dari tempat duduknya. Bahkan lebih kusuk, sepertinya sudah menyatu dengan alam. Bila Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Tanpa diketahui datangnya, seorang wanita cantik dengan beberapa pengawal berdiri tepat di depanku. Dia tersenyum dan memberiku kotak tembaga berisi bunga dan kepingan logam pipih bergambar kereta kuda. Setelah itu dia berbalik dan lenyap begitu saja. Melihat kejadian itu, denyut jantungku berdetak kencang, seperti mau copot rasanya. Sementara laki-laki di sebelahku tetap duduk dengan tenang, seperti tidak pernah ada kejadian apa-apa, dan tidak ada sepatah kata pun meluncur dari bibirnya. Parangkusumo memang menyimpan sejuta kegaiban. Sebagian masyarakat meyakini bahwa di tempat inilah telah berlangsung pernikahan gaib Panembahan Senopati dengan penguasa Laut Selatan, Kanjeng Ratu Kidul. Bagi pelaku spiritual yang gemar olah batin dan mesu diri, belum tentu dapat mendengar atau melihat kejadian gaib ini, kecuali hanya orang-orang yang dikehendaki. Rasa terkejutku belum hilang saat orang yang mirip Pak Harjo itu mengajakku berdiri dan membelakangi laut. Dari kejauhan terlihat beberapa orang berjalan beriringan. Saat tiba di depanku, mereka tidak tersenyum ataupun bertegur sapa. Wajahnya terlihat dingin, kaku tanpa ekspresi, layaknya mayat hidup. Sementara pakaian yang digunakan berwarna putih. Malam ini suasananya benar-benar mencekam, ditambah hawa dingin dan rasa takut campur aduk jadi satu. Rasanya lengkap sudah penderitaanku kali ini. Tiba-tiba laki-laki yang mirip Pak Harjo itu mundur beberapa langkah dan berbalik memandang ke arah laut. Hal itu juga diperintahkan kepadaku. Dengan diterangi cahaya bintang, samar-samar terlihat wanita tua berambut panjang sedang berusaha mengarahkan perahunya menuju bibir pantai dan mendarat tepat di hadapan barisan orang-orang aneh itu. Dan turun dari perahunya, gerakannya lincah tak bersuara. Dengan sorot mata tajam, dia menatap ke arah pasukan aneh ini. Satu persatu orang-orang aneh ini menyerahkan selembar daun kuning keperakan. Setelah dirasa benar, mereka diperintahkan naik ke atas perahu. Tapi ada 3 orang yang tidak layak untuk pergi bersama nenek ini. Seketika wajah ketiga orang ini berubah merah merona. Dari matanya menetes butiran-butiran air bening. Dan tanpa basa-basi,
perahu itu meluncur cepat ke tengah laut. Sementara 3 orang yang ditinggalkan ini hanya diam terpaku. Samar-samar terlihat tembok raksasa dengan gemerlap cahaya lampu di dalamnya. Kian lama, pemandangan itu mulai redup tertutup kabut tebal dan lenyap terbawa angin. Sepertinya keberadaan kami tidak terlihat oleh 3 orang yang ditinggalkan nenek tua itu. Mereka segera beranjak pergi menuju arah tenggelamnya matahari. Meskipun aku tidak tidur, sepertinya aku terbawa ke alam lain. Aku benar-benar sadar setelah Pak Harjo menepuk pundakku. Setelah sadar, aku baru mengerti bahwa sedang menjalani tempaan gaib Rogo Sukmo. Rohku berjalan dengan bimbingan cahaya gaib dari Cepuri Parangkusumo. Saat hendak kuceritakan kejadian ini pada Pak Harjo, dia memberi kode dengan penunjuk tangan di mulutnya. "Tidak usah diceritakan, Mas, nanti akan terjawab dengan sendirinya." Demikian ujar Pak Harjo. Malam itu kami berdua sepakat tidak tidur, hanya ngobrol penuh makna ditemani ketel goreng, pisang rebus, sebungkus rokok, dan semorong kopi pahit. Malam ini benar-benar luar biasa karena bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, merupakan hari sakral bagi sarana ngalap berkah di Parangkusumo. Pengunjung yang datang bukan hanya warga lokal, namun banyak juga yang datang dari luar kota. Biasanya para spiritual dan orang-orang yang punya tujuan khusus. Sementara di Cepuri Parangkusumo, juru kunci memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui penguasa gaib Laut Selatan agar doa peziarah yang malam itu ngalap berkah bisa dikabulkan. Saking asiknya bincang-bincang ini, tanpa terasa sudah memasuki azan subuh. Kokok ayam jantan juga mulai terdengar. Sebentar lagi kami harus meninggalkan Parangkusumo, pulang ke rumah masing-masing, dan meneruskan perjalanan hidup. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, kami meninggalkan Parangkusumo dan menunggu bis yang akan membawa kami ke Terminal Giwangan. Setelah menempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan, sampailah kami di Terminal Giwangan. Beberapa saat kemudian, Pak Harjo pamit ke kamar kecil. Dompet dan tas hitam miliknya dititipkan padaku. Setelah hampir 1 jam menunggu, aku mulai was-was. Pak Harjo tidak juga segera kembali. Akhirnya, aku mencoba datang dan bertanya pada penjaga. Saat kutanyakan, ternyata tidak pernah ada orang yang datang dengan ciri-ciri yang disebutkan tadi. Kemudian, atas saran penjaga itu, aku diminta untuk melapor ke pos terminal. Beberapa saat kemudian, dari corong speaker menyampaikan berita tersebut. Meski demikian, kabar lenyapnya Pak Harjo tetap misteri. Tidak ada tanda-tanda orang tersebut akan ditemukan. Meski demikian, aku tetap berpikir positif. Jangan-jangan Pak Harjo sudah berangkat dengan bis lainnya dan sengaja meninggalkan dompet dan tas hitam miliknya padaku. 3 bulan sejak berpisah di terminal itu dengan Pak Harjo, aku mencoba membuka tas dan dompet yang dititipkan padaku. Ternyata tas itu berisi seperangkat pakaian prajurit keraton, lengkap dengan pusakanya. Dalam hati aku berpikir, jangan-jangan Pak Harjo adalah abdi dalam keraton.
Belum hilang rasa kagetku saat kubuka isi dompet, hanya berisi uang logam mirip dengan yang diberikan wanita aneh itu padaku dengan gambar kereta kuda. Selain itu juga terdapat kartu tanda pengenal atas nama Harjo Prabowo. Sesuai dengan kartu pengenal yang aku lihat, keesokan harinya aku berangkat bersama temanku menuju alamat yang tertulis di kartu itu. Sesampainya di alamat tersebut, betapa terkejutnya aku. Ternyata Pak Harjo 3 bulan yang lalu sudah meninggal. Dengan rasa sedih yang mendalam, dompet dan tas hitam itu kuserahkan pada keluarganya. Ternyata Sasmito gaib di Parangkusumo benar adanya. Dalam hati aku bertanya, apa benar Pak Harjo abdi dalam Keraton Laut Selatan atau penjaga tirai gaib Parangkusumo? Semua terserah yang empunya kuasa, tergantung bagaimana Anda menyakiti. Saudaraku, hidup ini tak ubahnya perjalanan panjang, isi dengan laku utama dengan adab dan martabat. Akhirnya saya Gigit Sugiono mohon pamit, ketemu lagi dalam Kaca Benggala berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.